Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Mari kita pelajari isi dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikra. Adzikra itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, kita lihat di sini, istilahnya dalam bahasa Arab menggunakan domir nahnu, inna, na, kemudian tambah nahnu. Nahnu di sini menjadi penguat. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya kami. Di sini Allah menggunakan kata kami. Kami kalau dalam bahasa kita atau mungkin bahasa umumnya lah menunjukkan kata jamak, bukan tunggal. Jadi kalau ini tunggal, Allah saja yang melakukan, maka bentuk bahasanya adalah ini. Nah, sesungguhnya aku, ana. Nah, bisa jadi seperti itu, ana anzal nahu. Bisa jadi seperti itu. Tapi di sini Allah tidak menggunakan kata saya, dirinya saja, tetapi menggunakan kata kami. Berarti ada selain Allah yang terlibat dalam peristiwa Allah menurunkan Al-Quran. Nah, pertanyaannya siapa? Kalau kita baca dalam sejarah, di sini Allah melibatkan malaikat Jibril dalam menurunkan Al-Quran itu dan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata Allah, wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami. Nah, di sini Allah menggunakan kami lagi. Jadi bukan kata aku atau saya. Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran itu turun dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, baru kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran itu bisa sampai pada masa kita sekarang. Ini karena Allah sendiri yang menjamin bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah sesuai dengan aslinya, 100% asli. Kalau siapa itu? Yang pakar tele Roy Suryo ya, dia bilang 1000%. Kita nggak usah pakai 1000 lah, 100%. Artinya apa? Al-Quran yang kita baca sekarang
Iya, Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Lalu bagaimana cara Allah menjaganya, memeliharanya dengan menggunakan kami? Berarti Allah menjaga Al-Quran ini melibatkan makhluknya. Siapa? Nah, di sini kita coba lihat sejarahnya. Ketika malaikat Jibril membawa Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah, maka peristiwa turunnya Al-Quran itu berdasarkan kebutuhan keadaan. Jadi bukan berdasarkan Al-Quran turun seperti yang kita baca, urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, ada ceritanya. Jadi dalam surah apa itu? Abasa wa tawalla. Nah, abasa bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Di situ siapa yang dimaksud dengan bermuka masam dan berpaling? Ketika itu Rasulullah punya strategi berdakwah. Di antaranya adalah dengan mendakwahi para kepala suku, para tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa kok kepada mereka Rasulullah itu berdakwah? Pikiran Rasulullah, kalau kepala sukunya, tokoh-tokohnya kok bisa menerima Islam, maka nanti yang lain-lainnya pun mudah. Maka kumpullah Rasulullah bersama tokoh-tokoh masyarakat ketika itu. Nah, ketika Rasulullah berbicara, tahu-tahu kemudian muncul Abdullah Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum ini adalah buta, seorang buta. Dia semangatnya dalam belajar agama itu luar biasa tingginya, sehingga kadang nggak kenal waktu. Sehingga ketika dia tahu Rasulullah itu berada di satu tempat, maka dia kejar karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Maka kemudian karena dia buta, lalu dia masuk ke tempat itu tanpa tahu kondisinya sedang apa, langsung memanggil Rasulullah dan mengungkapkan apa yang dia ingin tahu untuk segera bisa dijawab oleh Rasulullah. Tapi kemudian Rasul sendiri tidak berkenan dengan cara dan kedatangan Abdullah Ummi Maktum. Maka kemudian tampak perubahan wajah Rasulullah, masam. Nah, kemudian berpaling. Seperti itu Allah tidak berkenan. Maka kemudian turunlah ayat abasa wa tawalla. Akibat ditegur seperti itu, Rasulullah kemudian menaruh hormat kepada Abdullah Ummi Maktum. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdullah Ummi Maktum ini juga hijrah walaupun tidak bareng dengan Rasulullah. Tapi kemudian posisinya dia di Madinah betul-betul posisi yang terhormat. Ketika Rasulullah tidak ada di Madinah, maka kepemimpinan Madinah itu digantikan oleh Abdullah Ummi Maktum. Padahal dia buta. Nah, tadi Al-Quran itu turun bukan berdasarkan urutannya, tetapi peristiwanya. Nah, seperti itu. Tapi kemudian oleh malaikat Jibril diberitahu Rasulullah bagaimana nanti urutan Al-Quran itu. Dan itu terus dikontrol oleh malaikat Jibril tentang kondisi hafalan pada diri Rasulullah tentang wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Mulai dari cara membacanya dan memahaminya. Nah, ini kemudian terus intensif malaikat Jibril itu melakukan itu, apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa ini dalam satu riwayat dikatakan hampir setiap malam malaikat Jibril itu turun mengontrol bacaan Al-Quran Rasulullah. Seperti itu cara Allah menjaga Al-Quran itu supaya tetap sesuai dengan aslinya. Lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah dikontrol bacanya.
Kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya. Gimana caranya Rasul menyampaikan Al-Quran itu kepada umatnya supaya betul-betul Al-Quran itu sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Pertama, beliau meminta kepada yang punya semangat menghafal, betul-betul menghafal dan disimak sama Rasulullah. Hafalan itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ditambah dengan orang-orang yang sudah pandai menulis Arab untuk menuliskan wahyu itu, baik di pelepah kurma, di kulit binatang, maupun di kayu atau di papan. Nah, semacam itu. Kemudian Rasul mengontrol tulisan itu. Kalau membaca nggak mungkin, karena Rasul nggak bisa membaca. Tapi dengan Rasul mendiktekan seperti itu kemudian ditulis kepada orang-orang yang betul-betul diandalkan Rasulullah. Di antara yang saya ingat ada dua tokoh yang sangat diandalkan Rasulullah itu adalah satu Zaid bin Sabit, ini dikenal sebagai sekretarisnya Rasulullah, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian sampai Rasulullah wafat, Al-Quran itu belum disusun dalam bentuk tulisan. Tapi kalau susunan Al-Fatihah sampai An-Nas sudah. Dan sahabat sudah banyak yang hafal itu. Ketika Rasulullah sudah wafat, pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disinilah kemudian muncul masalah. Masalahnya apa? Ketika itu Islam menyebar begitu cepat. Banyak terjadi pertempuran-pertempuran juga. Sampai satu peristiwa pertempuran yang besar, banyak sahabat Nabi yang hafal Quran itu syahid. Mati syahid dalam peperangan itu. Dan setiap peperangan pasti ada yang mati syahid itu. Dan kebetulan yang hafal Quran. Ini memunculkan kekhawatiran pada diri Umar bin Khattab. Maka dia sampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini kalau kita diamkan, nggak ada cara yang terbaik. Habis ini Al-Quran ini. Generasi besok nggak tahu kalau ada Al-Quran. Terus gimana? Kita kumpulkan. Ini harus kita kita tulis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dikumpulkanlah sahabat, lalu dibentuk tim. Ada 4 orang yang ditunjuk. Di situ ketua timnya adalah Zaid bin Sabit. Lalu mulailah mereka mengumpulkan. Yuk, siapa yang hafal? Siapa yang pernah menulis? Datang, ketemu. Nah, bagaimana cara Allah menjaga supaya Al-Quran itu tetap seperti aslinya? Diberi inisiatif kepada Zaid bin Sabit. Apa? Setiap yang nyetor Al-Quran harus minimal menunjukkan 2 saksi. 2 saksi itu apa? Ketika dia menghafal, di hadapan Rasulullah ada yang menyaksikan. Ketika ada yang menulis, di hadapan Rasulullah ada yang menyaksikan. Ada orang yang menyerahkan kepada Zaid tulisan yang dia tidak bisa menunjukkan saksi, ditolak. Nah, sampai seperti itu. Ya, tingkat ketelitian dalam menulis Al-Quran yang betul-betul bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tersusun. Setelah tersusun, Abu Bakar mengumpulkan lagi sahabat. Tolong dibaca ulang, kita teliti lagi, benar nggak ini? Kalau semua sudah setuju, oke, ya sudah. Kemudian tulisan itu dikumpulkan dan disimpan sama Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, diwariskan kepada Umar. Umar meninggal, diwariskan kepada Utsman. Nah, di zaman Utsman ini muncul lagi peristiwa besar. Apa? Ternyata Islam yang begitu luas itu memunculkan tulisan Al-Quran yang berbeda-beda. Karena masing-masing suku, daerah memunculkan gaya tulisannya sendiri-sendiri. Juga memunculkan gaya membacanya sendiri-sendiri. Dan yang paling mengerikan, antar kelompok itu kalau berbeda, saling menyalahkan. Oh, punya kamu palsu, kamu yang palsu. Wah, kalau begitu, bahaya ini. Maka kemudian Utsman mengumpulkan lagi sahabat, lalu membentuk tim untuk disusun Al-Quran yang satu untuk semua. Maka terkumpul ada 12 tidak salah. 12 orang yang menjadi tim penyusun Al-Quran itu ditulis ulang dengan satu versi. Tidak boleh ada versi lain. Versinya apa? Bahasa Arabnya, bahasa Arab versi Quraisy. Cara membacanya versi Quraisy. Tidak ada bahasa lain. Nah,
untuk tidak memunculkan berbagai macam di dalam Al-Quran itu. Umpamanya kita ini yang Jawa ini kan juga bermacam-macam nih gayanya. Ya, gaya Jawa Tengah, Jawa Solo, gaya mana? Banjarnegara, Tegal, itu kan bisa beda-beda itu. Sama-sama Jawanya, tapi beda. Nah, sama dengan Al-Quran juga begitu. Arab, tapi beda-beda. Maka kemudian Utsman memutuskan gaya bahasa Arab itu diambilkan dari bahasa Arab Quraisy dan cara bacanya juga seperti itu. Maka tersusunlah satu mushaf yang sudah lewat tim itu tadi. Kemudian kembali lagi, dipantau, dikontrol dengan mengumpulkan sahabat-sahabatnya hafalan Quran untuk ngecek sudah benar nggak ini. Oh ternyata sudah dapat satu. Kemudian satu itu, dari satu itu kemudian digandakan. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Kenapa kok digandakan? Masing-masing satu itu dikasihkan ke pusat-pusat pemerintah cabangnya Madinah. Ya, jadi kalau kita Indonesia, pusat pemerintahnya Jakarta, kemudian ada provinsi-provinsi di daerah. Setiap provinsi dapat satu Al-Quran. Ditambah dengan satu yang membaca sesuai dengan versi yang sama. Jadi tidak boleh Al-Quran itu kemudian dibaca dengan versi yang lain. Kecuali yang diizinkan oleh Rasulullah itu ada. Nah, dari situlah kemudian Al-Quran itu semua seluruh dunia kalau dia membaca Al-Quran itu sama. Saya pernah membaca tulisan di Jerman tahun berapa itu ya? Saya lupa tahunnya, tahun 60-an kalau tidak salah. Pernah mengumpulkan Al-Quran dari umat Islam. Terkumpul hampir 1.500 buku. Dari berbagai macam tempat dikumpulkan. Lalu orang ini meneliti satu persatu untuk dibandingkan. Kesimpulannya apa? 100% sama. Nah, jadi nggak ada bedanya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita membaca Al-Quran sekarang, maka dilihat di situ biasanya ada tulisan Mushaf Utsmani. Itu artinya Al-Quran itu memang diwariskan dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, begitulah Allah cara menjaga Al-Quran itu dengan domir nahnunya tadi, dia melibatkan makhluknya, manusia, dalam menjaga Al-Quran ini. Nah, di Indonesia kita, lembaga yang menjaga Al-Quran ini dibentuk oleh Kementerian Agama. Namanya, saya lupa nama singkatannya, tapi disebut dengan Lembaga Pentashihan Al-Quran. Jadi setiap ada lembaga atau seseorang mau menggandakan Al-Quran, mencetaknya, lalu ingin dibagi-bagikan, maka satu itu harus dikoreksi dulu oleh tim pentasihan itu. Setelah ditashih, udah benar sesuai, boleh digandakan. Nah, itu pun salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Quran itu tetap sesuai dengan aslinya. Nah, kita kalau mau terlibat dalam menjaga Al-Quran itu, Ibu Bapak, mari kita dukung anak-anak kita yang belajar di TPA, TPQ. Dorong dia, dan kalau ada anak-anak kita yang punya semangat mau menghafal Al-Quran, ayo beri fasilitas dia, dukung. Kalau keluarganya nggak bisa, masyarakatnya. Berarti kita ikut andil dalam menjaga Al-Quran seperti apa yang dimaui oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tekad, semangat, dan niat kita betul-betul dimudahkan Allah dan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.